Cara membuat drop-down list atau daftar pilihan di program Microsoft Excel. Gimana dengan menggunakan cara ini kita akan membuat penginputan data menjadi lebih praktis dan lebih mudah. Sebagai contoh di sini, pada kolom golongan darah dan pendidikannya masih kosong. Kalau kita input, tidak perlu kita inputkan secara manual atau kita ketik secara manual seperti ini. Begitu juga untuk pendidikannya, misalnya D1, di sini S2, tidak perlu kita input secara manual. Tapi kita bisa menggunakan fitur drop down list untuk memberikan daftar pilihan. Lalu bagaimana caranya? Pertama saya delete dulu. Caranya, pertama-tama pada kolom golongan darah, kita blok saja area yang ingin kita jadikan drop down list. Setelah kita blok, kita ke tab menu data. Habis itu kita menuju ke grup data tools, kemudian kita pilih yang namanya data validation. Maka pada jendela data validation, pastikan dia aktif di setting. Kemudian pada allow-nya kita pilih yang list. Nah, di source-nya atau sumbernya bisa kita ketikkan. Misalkan pada golongan darah itu kan ada 4, yaitu AB, A, B, dan O. Bisa kita ketikkan saja pilihannya. Di sini misalnya pilihan pertama golongan darah AB, kita ketikkan AB. Kemudian kita pisahkan dengan titik koma atau koma ya. Ini tergantung teman-teman. Di komputernya itu tanda pemisahnya, kalau koma kita ketikkan koma. Kalau tanda pemisahnya menggunakan titik koma, kita gunakan titik koma. Biasanya pada saat kita melakukan penginputan formula. Oke, kemudian kita masukkan pilihan kedua yaitu golongan darah A. Kemudian titik koma lagi kita pisahkan. Habis itu kita ketikkan pilihan ketiga B. Kemudian pisahkan lagi dengan titik koma dan kita masukkan pilihan terakhir yaitu golongan darah O. Berarti sudah lengkap 4 daftar pilihan golongan darah. Kalau sudah, kita klik OK. Maka pada area yang sudah kita blok atau seleksi ini, di bagian sebelah kanannya terdapat tanda panah. Kita klik saja, langsung nanti akan muncul daftar pilihannya atau drop down listnya. Tinggal kita pilih. Misalnya atas nama Budi Santoso itu golongan darahnya A, kita pilih saja A. Tanpa perlu kita ketikkan secara manual. Begitu juga untuk nama-nama yang lain, kita tidak perlu ketikkan manual, kita tinggal masukkan saja berdasarkan daftar pilihan yang sudah kita buat. Kayak gitu ya teman-teman ya. Selama areanya ini masih dalam area yang barusan kita blok. Lalu kita coba lagi nih pada kolom pendidikan. Kita blok dulu semua sel yang berada di kolom pendidikan. Setelah kita blok, kita ke tab menu data, kemudian pada grup data tools, kita pilih yang namanya data validation. Nanti caranya sama, pada jendela data validation, aktifkan yang setting, di allow-nya kita pilih yang list. Nah, di source-nya ini, boleh kita ketikkan satu persatu, tapi bila misalnya pilihannya ini banyak, tentu akan ngerepot ya kalau mesti kita ketikkan satu persatu. Kita juga bisa mengambil sumber ini dari daftar yang sudah kita buat. Sebagai contoh di sini coba saya cancel dulu. Nah, di pendidikan ini pada sheet yang lain yaitu sheet pendidikan saya sudah bikin daftarnya ya. Oke. Jadi kita drop down list ini kita blok lagi ya. Tadi pendidikan kita masuk ke data tools, kemudian data validation. Nanti pada grup setting di allow-nya kita pilih yang list. Source-nya nanti kita klik di sini. Kita klik source-nya, habis itu kita menuju ke sheet pendidikan, langsung kita blok saja data sumbernya yang berada di tabel ini. Setelah kita blok, kemudian kita klik lagi icon yang ini untuk kembali ke jendela data validation. Kalau sudah oke, bisa kita klik OK. Maka nanti pada kolom pendidikan akan muncul lagi tanda panah seperti ini, langsung muncul daftar pilihan atau drop down listnya. Jadi untuk menginputnya tidak perlu kita ketikkan secara manual. Kita bisa pilih sesuai dengan data yang ada ya. Seperti ini teman-teman. Jadi penginputan data akan jauh lebih ringkas dan praktis. Tanpa perlu kita ketikkan secara manual satu persatu. Seperti itu teman-teman ya, bagaimana cara mengaktifkan dan menggunakan fitur drop down list di Microsoft Excel. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Bye.